Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya sebelum memulai pelajaran hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya. Baik, kalau kalian hadir semua dan bisa mengikuti pelajaran ibu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang indeks harga dan inflasi. Ada yang masih ingat tentang materi indeks harga dan inflasi? Baik, inflasi merupakan kenaikan suatu barang atau kenaikan harga suatu barang maupun jasa secara terus-menerus, sehingga perekonomian di negaranya atau di negara tersebut akan mengalami ketidakstabilan, baik itu mengalami peningkatan maupun penurunan, sehingga pemerintah melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan perekonomian. Tujuan kita belajar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini untuk mengetahui apa itu kebijakan moneter, apa itu kebijakan fiskal, kemudian tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, instrumen kebijakan moneter, serta jenis-jenis kebijakan fiskal. Dengan belajar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kalian bisa mengetahui atau lebih memahami tentang kebijakan-kebijakan di negara kita atau di suatu pemerintahan, baik itu kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Nanti di akhir pelajaran ibu akan melakukan sesi tanya jawab untuk menambah atau buat nilai tambahan kalian. Ibu langsung saja ya ke pembahasan hari ini, yaitu pembahasan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa kalian sudah belajar tadi malam tentang materi ini? Baik, ibu langsung saja ya. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang guna untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini berwenang untuk melaksanakan kebijakan moneter. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang berwenang atau bertugas melaksanakan kebijakan moneter itu yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kemudian ibu akan melanjutkan tentang tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter diantaranya yaitu kestabilan harga. Stabilitas harga barang dari waktu ke waktu tetap atau stabil, tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi, di mana pertumbuhan arus barang atau jasa berjalan seimbang dan terkendali. Kemudian yang ketiga yaitu kesempatan kerja.
Kesempatan kerja meningkat apabila produksinya juga meningkat. Seumpamanya produksinya itu meningkat, apabila produksinya meningkat, otomatis akan mengubah nasib karyawan menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu neraca pembayaran internasional. Dikatakan seimbang apabila nilai harga barang yang diekspor seimbang dengan nilai harga barang yang diimpor. Kemudian, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen langsung ini berhubungan langsung dengan kebijakan moneter, di antaranya pengawasan tingkat bunga dan pembatasan kredit pinjaman. Selanjutnya yaitu instrumen tidak langsung dalam kebijakan moneter. Di antaranya yaitu ada kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan decking atau cadangan perbankan. Di dalam kebijakan pasar terbuka atau open market operation ini, kebijakan ini untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara transaksi jual beli surat berharga atau SBI. Kemudian kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini pemerintah melalui Bank Indonesia menentukan tingkat suku bunga kredit terhadap dana yang dipinjam oleh bank-bank umum. Nah, apabila tingkat suku bunganya itu meningkat, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika suku bunganya itu menurun, akan menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan cadangan perbankan atau decking. Dengan adanya kebijakan ini, Bank Indonesia atau BI dapat menaikkan atau menurunkan batas maksimum pemberian kredit pada bank-bank umum. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, kalau kalian paham dan tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang kebijakan fiskal. Kemudian Ibu akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengatur anggaran belanja dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan fiskal ini yaitu untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Dari tujuan ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya pengangguran dan stabilitas harga. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada 4. Nah, yang pertama yaitu pembiayaan fungsional, yang kedua itu pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat anggaran belanja seimbang. Pembiayaan fungsional ini merupakan pengeluaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama dalam kesempatan kerja. Terutama itu untuk kesempatan kerja agar kesempatan kerjanya itu meningkat. Yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran ini meliputi seperti perpajakan, kemudian pengeluaran pemerintah kayak gitu, dan pinjaman. Yang ketiga yaitu stabilisasi anggaran otomatis. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi
sedemikian rupa sehingga membawa perekonomian menjadi stabil tanpa ada campur tangan pemerintah yang disengaja. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang ini merupakan suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi, anggaran belanja ini disesuaikan dengan keadaan, tidak melebihi atau mengurangi belanja negara, sehingga perekonomian suatu negara tetap stabil. Sampai sini ada yang belum mengerti atau mau ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, berarti kalian sudah paham tentang kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Baik, Ibu akan lanjut ke sesi tanya jawab. Yang bisa langsung acungkan tangan ya. Yang bisa jawab langsung acungkan tangan ya anak-anak. Pertanyaannya yaitu, sebutkan instrumen kebijakan moneter. Ya, silakan Uyun. Jawaban yang Yuyun berikan sudah benar. Di mana instrumen kebijakan moneter itu ada dua, instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen tidak langsung ini memiliki 3 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka atau kebijakan open market operation. Yang kedua kebijakan diskonto. Yang ketiga yaitu kebijakan decking atau cadangan perbankan. Satu soal lagi ya, atau satu pertanyaan lagi ya. Yang bisa jawab langsung acungkan tangan. Sebutkan tujuan kebijakan fiskal. Ya, silakan Dela. Ya, jawaban yang Dela berikan sudah benar. Di mana tujuan kebijakan fiskal ini meliputi 2. Yang pertama, mencegah pengangguran. Yang kedua yaitu stabilitas harga. Baik, Ibu akhiri tanya jawab hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan dalam pembahasan hari ini tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Ya, silahkan. Ya, Ibu luruskan dari jawaban Uyun. Kesimpulan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini yaitu, dalam kebijakan moneter ini, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang dalam menjaga kestabilan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal ini kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatur anggaran belanja dan pendapatan negara. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu kasih sedikit tugas ya anak-anak, agar kalian lebih paham tentang materi hari ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nanti tugasnya ini dikumpulkan minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.